Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Jami'ud Durus halaman 19, I'rabul Mahki, atau yang kita kenal dengan I'rab Hikayah. I'rab Mahki ini i'rab ala sabilil hikayah. Al-hikayah itu apa? Al-hikayah itu secara lughatan adalah menceritakan iradul lafzi ala ma tasma'uhu, menyampaikan lafaz sesuai dengan apa yang kamu dengar. Wahia imma hikayatu kalimatin au hikayatu jumlatin, ada kalanya yang kamu ceritakan itu hanya satu kata, au hikayatu kalimat au hikayatu jumlatin, atau kamu menceritakan satu jumlah. Wa kilahuma yuhka ala lafzihi, keduanya itu diceritakan sesuai dengan redaksi yang kamu dengar, sesuai dengan lafaz yang kamu dengar. Illa ayyakuna lahna, kecuali di situ terjadi lahan atau kesalahan dalam berbahasa. Fatata'ayyanul hikayatu bil ma'na, ketika terjadi lahan maka harus diceritakan secara maksud. Ma'at tambihi 'alal lahni, serta mengingatkan, memberitahukan atas kesalahannya dalam berbahasa. Fahikayatul kalimati, menceritakan kata, ka'ayyuqala, sebagaimana dikatakan katabtu ya'lamu. Katabtu ya'lamu itu kalau diterjemahkan katabtu menulis siapa saya, ya'lamu pada lafaz ya'lamu. Maksudnya bagaimana? Ai katabtu hadhil kalimata, yakni saya menulis kata ini. Kata apa? Kata ya'lamu, kan begitu maksudnya. Faya'lamu fil asli fi'lun mudhari'un. Kata ya'lamu di situ secara asal adalah fi'il mudhari'. Marfu'un li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Ya'lamu berhukum rafa', dirafa'kan karena terbebaskan dari amil yang menasabkan dan amil yang menjazamkan. Wa huwa huna mahkiyun, sementara di sini disebut i'rab mahki. Fayakunu maf'ulan bihi likatabtu. Dalam lafaz di sini ya'lamu itu menjadi maf'ul bihnya kata kataba. Katabtu ya'lamu. Katabtu nulis siapa saya, maf'ul bihnya lafaz ya'lamu. Kan begitu. Yes. Tapi kok maf'ul bihnya kok ya'lamu, kok tidak ya'lama, kan begitu. Katanya maf'ul bih itu namanya i'rab sesuai dengan cerita yang dia ceritakan. Nah, paham ya? Wa yakunu i'rabu takdirian, ya toh? Mana amin zuhuri harakatul hikayah. I'rabnya berarti dikira-kirakan saja atau secara status saja dia beri'rab nasab. Kenapa kok tidak bisa dimunculkan? Karena adanya harakat hikayah atau menceritakan. Contoh kecilnya gini. Zaidun, contohnya gini. Ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Kemudian mursyid tanya, man Zaidan? Harusnya kalau kita ngomong i'rab lafzi enggak boleh man Zaidan. Man Zaidun, siapa Zaid? Kan jadi khabarnya. Tapi mursyid ngomongnya man Zaidan, tetap lafaz Zaidan itu beri'rab rafa, menjadi khabarnya man Zaidan. Tapi kok tidak Zaidun? Karena mursyid menceritakan sesuai yang didengar mursyid. Katanya temannya ra'aitu Zaidan. Berarti cara mengi'rabi Zaidan tadi tetap rafa jadi khabar, tapi i'rabnya i'rab hikayah atau bisa juga takdiri. Begitu. Wa idza qulta kataba fi'lun madin fa katabahu mahkiyah. Ketika kamu mengatakan kataba fi'lun madin, kalau dimaknai kataba utawi lafaz kataba, fi'lun madin iku fi'il madhi. Kataba di sini lafaznya mahkiyah, penceritaan. Kamu tidak boleh memaknainya kataba telah menulis fi'lun madin apa fi'il madhi, kan aneh.
Padahal di sini cuma menceritakan kataba di situ kedudukannya wahya mubtada'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin mana'a min zuhuriha harakatul hikayah. Dia kedudukannya dia menjadi mubtada. Tapi kok mubtada kataba? Karena cuma menceritakan, i'rabnya takdiri atau i'rab mahalli. Statusnya saja dia mubtada, tapi tanpa harus merubah harokat, karena menyesuaikan dengan teks yang didengarnya. Wa idza qila laka a'rif sa'idan min qaulika ra'aitu sa'idan. Jika dikatakan kepada kamu a'rif sa'idan, i'rabkan lafaz sa'idan. Ya toh? Dalam contoh ra'aitu sa'idan, maka kamu akan mengi'rab bagaimana? Fatakulu sa'idan, adapun lafaz sa'idan maf'ulun bihi adalah maf'ul bih. Harusnya tidak membaca sa'idan adapun, tapi sa'idun, karena kamu memaknainya adapun mubtada utawi lafaz. Kan ngono, lek utawi mubtada harusnya rofa. Kok kamu baca sa'idan? Tetap sa'idan jadi mubtada karena menyesuaikan dengan hikayah atau penceritaan. Sa'idan itu mubtada, maf'ulun bihi adalah itu menjadi khobarnya sa'idan. Sa'idan adapun lafaz sa'idan maf'ulun bihi adalah maf'ul bih. Tahkil lafdha wa ta'ti bihi mansuban. Kamu menceritakan lafaz, ya tahu, dan kamu juga menyebutnya, mengungkapkannya dengan berbentuk dinasobkan. Ma'anna sa'idan fi kalamika waqi'un mubtada. Padahal kata sa'idan kan jadi mubtada. Kenapa kok kamu baca sa'idan? Wa khabaruhu kaunuka maf'ulun bihi. Sementara khabarnya adalah ungkapan kamu yang berbentuk maf'ulun bihi. Illa annahu marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala akhirih. Tanda rofatnya itu dengan rofa dhamma muqaddarah. Mana amin zuhuriha harakatul hikayah. Kenapa kok tidak dimunculkan? Karena ada harokat hikayah, menceritakan sesuai redaksi yang didengar. Paham ya? Ai hikayatu kal lafdhal waqi'a fil kalami kama huwa waqi. Maksudnya menceritakannya kamu pada satu lafaz yang terjadi dalam satu pembahasan sebagaimana yang terjadi. Waqad yuhka al-alamu ba'daman al-istifhamiyah. Kadang juga dihikayahkan di model sebagai i'rab hikayah isim alam yang jatuh setelah man istifham. Illam yusbak biharfi atfin, jika tidak didahului dengan huruf ataf. Ka'an taqula, sebagaimana kamu berkata, ra'aitu Khalidan. Ra'aitu melihat siapa aku, Khalidan pada Khalid. Nah, ini jelas. Ra'aitu fi'il fa'il, Khalidan maf'ul bih. Fayaqulul qail, lalu ada orang yang berkata, man Khalidan. Harusnya dia ngomong man Khalidun, karena man mubtada, Khalidun jadi khabarnya man. Tapi dia kok membacanya Khalidan, menyesuaikan dengan yang ia dengar dalam kalam. Fa in sabaqahu harfu atfin lam tajuz hikayatuhu. Kalau sekarang misalnya di situ ada didahului oleh huruf ataf, tidak boleh untuk di'irabi hikayah. Bal taqulu wa man Khalidun. Contoh, ra'aitu Khalidan wa man Khalidun. Tidak boleh wa man Khalidan, karena ada huruf ataf yang mendahului. Kalau tidak ada huruf ataf, ra'aitu Khalidan man Khalidan. Nah, begitu. Wa hikayatul jumlati ka an taqula qultu la ilaha illallah, sami'tu hayya 'alas shalah, qara'tu qul huwallahu ahad, katabtu istaqim kama umirta. Fahadhil jumal mahkiyah wa mahalluha an-nasbu bil fi'li qablaha fa'i'rabuha mahalliyun. Ada lagi kadang juga menceritakan secara jumlah. Contoh kamu mengatakan qultu la ilaha illallah. Nah, kan begitu. Sami'tu hayya 'alas shalah. Qara'tu qul huwallahu ahad. Katabtu istaqim kama umirta. Jumlah-jumlah yang panjang, la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, qul huwallahu ahad, istaqim kama umirta. Semua jumlah ini adalah i'rabnya pakai mahkiyah.
Secara kedudukan, status, tempat, dia beri'rab nasab. Mana yang menasabkan? Fi'il sebelumnya atau amil sebelumnya yang berbentuk fi'il. Sehingga ketika ditanya i'rabnya mahalli. Contoh, katabtu istaqim kama umirta. Kan begitu. Berarti istaqim kama umirta menjadi maf'ul bihnya kataba. Maf'ul bih i'rabnya nasab, tapi nasabnya mahalli. Wa hukmul jumlati an takuna mabniya. Sementara jumlahnya itu berhukum mabni. Fa in sullita 'alaiha amilun kana mahalluha arraf awin nasba awil jar ala hasabil amil wa illa kanat la mahalla laha minal i'rab. Jika kemudian ada amil yang menguasainya, maka ada kalanya kedudukan jumlah tadi itu tergantung amil yang menguasainya, amil yang menjadi pemicunya. Jika amilnya membutuhkan ya rafa, berarti dia beri'rab rafa. Jika amilnya menuntutnya menjadi nasab, dia berarti beri'rab nasab. Jika menuntutnya jar, berarti dia berlaku jar sesuai pada amil yang menuntut di sebelumnya kata tersebut. Jika tidak ada amil, maka ia termasuk jumlah la mahalla laha minal i'rab, jumlah yang tidak memiliki i'rab. Paham ya? Karena ini sudah isa, insyaallah kita akan melanjutkan ada namanya kajian i'rabul musamma bih. Nakhtatim hadzal liqa bi qiraati hamdalah jama'atan